Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Ya, pertama-tama perkenalkan nama saya Kuncara Adi, sama-sama Bapak Adinya nih. Saya mewakili Yayasan Sosial Ibu Teresa, keluarga besar. Kami mengucapkan limpah terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh diperkenankan hadir untuk ikut beribadat bersama di Bukit Harapan Center. Dan yang kedua, Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun kedua kami memasuki tahun-tahun sosialisasi untuk Yayasan Ibu Teresa. Jadi memang kami mengagendakan setiap hari Minggu kami mengadakan kunjungan ke gereja-gereja Semalang Raya dan Kabupaten, ya, sampai ke Malang Selatan gitu. Yang pertama tentunya kami ingin merajut tali kasih, tali persaudaraan. Dan yang kedua tentunya kami juga ingin memperkenalkan lebih dekat mengenai bidang layanan Teresa itu seperti apa. Karena jujur sampai saat ini tidak sedikit dari saudara-saudari kita juga yang pernah dengar nama Teresa tapi hanya sepintas, sudah tahu tapi belum tahu apa manfaatnya untuk kita semua gitu. Nah, untuk itu saya hadir di sini pada pagi hari ini untuk sharing singkat saja. Jadi Yayasan Sosial Ibu Teresa ini Bapak Ibu sudah berdiri sejak tahun 1997 ya. Kantor kami tetanggaan dengan Bukit Harapan Center ya, ada di Jalan Guntur nomor 1 di Gedung Widya Bakti. Jadi kami berada di bawah naungan Keuskupan Malang. Nah, salah satu moto kami adalah sahabat di kala duka ya, tetapi pada pagi hari ini saya bersyukur puji Tuhan kita bisa berkumpul dalam suasana yang penuh sukacita gitu. Kemudian misi kami, bidang pelayanan kami memang Teresa ini memfokuskan khusus untuk di bidang pelayanan kedukaan. Tidak sedikit saudara-saudari kita yang mungkin seringkali mengalami pergumulan di saat ada kedukaan, mereka bingung harus kemana, mereka bingung harus cari ini di mana dan lain-lain sebagainya. Keluarga bingung. Jadi salah satu alasan Teresa ada adalah untuk menjembatani itu semua. Jadi kami memberikan fasilitas ya. Fasilitas ini dimulai dari pemulasaraan Bapak Ibu. Kemudian sudah termasuk kami siapkan dengan petinya lengkap semuanya, sudah termasuk guling, bantal, ada kain tiliknya, sudah kami sertakan juga bunga salib, bunga tabur, sedap malam. Kami sediakan transportasi sampai ke tempat peristirahatan terakhir. Gitu. Jadi semuanya sudah lengkap. Pihak keluarga tidak perlu bingung-bingung lagi. Nah, tentunya untuk bisa mendapatkan fasilitas itu semua ada syarat yang harus kita lengkapi, yaitu menjadi bagian atau anggota dari Yayasan Ibu Teresa. Saya perlu sampaikan juga bahwa sampai hari ini anggota yang sudah tergabung di Yayasan Ibu Teresa sudah mencapai kurang lebih 6.250 kakak, bukan kepala tapi kakak ya, gitu. Jadi saya kira sudah banyak mereka yang merasakan manfaat juga dengan adanya yayasan ini. Nah, untuk menjadi anggota, ini syaratnya sangat mudah Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kita melengkapi formulir pendaftaran, yang kedua menyertakan fotokopi KK, dan yang ketiga menyertakan fotokopi KTP. Ya. Gitu. Untuk biaya pendaftaran di awalnya berapa? Biaya pendaftaran di awal sekali seumur hidup sebesar 30.000. Ya. 30.000, lalu iuran bulanannya sebesar Rp10.000 per kakak. Bukan per kepala ya. Per kakak 10.000 dibayarkan minimal untuk 3 bulan ke depan. Selanjutnya, Pak, saya mau bayar per bulan, boleh. Atau mungkin kalau ada berkat lebih, saya mau bayar langsung aja sampai Desember supaya tenang dan enggak lupa, boleh gitu. Ya. Jadi syaratnya itu. Lalu selanjutnya keluarga yang di-cover oleh yayasan seperti yang saya sampaikan tadi adalah per kakak. Artinya per kakak ini meliputi keluarga inti. Keluarga inti itu suami, istri, dan anak-anak.
ya, suami, istri, dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu, anak-anak yang masih di cover atau ditanggung oleh yayasan adalah sampai dengan usia 25 tahun, ya. Jadi ketika si anak ini sudah usia 25 tahun, mereka diwajibkan untuk daftar secara mandiri. Nanti akan mendapatkan nomor keanggotaan sendiri, dan nomor keanggotaan itu akan mengcover anggota keluarga si anak ini kelak ketika dia sudah menikah, istrinya atau suaminya dan anak-anaknya kelak, ya. Itu. Jadi sampai usia 25 tahun. Kecuali mohon maaf apabila sejak lahir si anak ini ada cacat bawaan misalnya atau difabel, maka yayasan akan menanggung penuh sampai si anak ini usia lanjut. Dengan catatan menyertakan surat keterangan dari pihak gereja, ya. Itu. Sampai di sini cukup jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya. Cukup jelas, baik. Nah, yang kedua, selain menjadi anggota, di yayasan ini ada yang namanya batas waktu masa keanggotaan untuk mendapatkan hak penuh Bapak Ibu, ya. Jadi perlu diingat bahwa untuk anggota yang masa keanggotaannya masih di bawah 3 bulan, lalu manakala ada terjadi kedukaan, itu belum mendapatkan santunan apapun, ya, di bawah 3 bulan. Untuk anggota yang masa keanggotaannya sudah di atas 3 bulan, tetapi masih di bawah 6 bulan, itu akan mendapatkan santunan sebesar 25%. Nah, yang kemudian selanjutnya, kalau sudah di atas 6 bulan, tetapi masih di bawah 12 bulan, maka akan mendapatkan santunan sebesar 50%. 12 bulan plus 1 hari itu baru di cover penuh sama yayasan, ya. Jadi masa keanggotaan ini juga sangat penting. Nah, untuk itu kita tidak mengharapkan dipanggil, saya Bapak Ibu sekalian juga tidak ada yang berharap dipanggil lebih cepat, ya. Tetapi kita sadar, kita tahu bahwa kita semua sudah punya tiket masing-masing untuk pulang. Hanya kita tidak pernah tahu kapan kita harus pulang, jadwalnya kita tidak tahu. Jadi hal yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah mempersiapkan diri, berjaga-jaga, itu Bapak Ibu. Sampai di sini cukup jelas ya? Baik, tadi keanggotaan, yang kedua masa keanggotaan, dan yang ketiga adalah usia. Usia berapa maksimal untuk bisa menjadi anggota Teresa? Tahun lalu Teresa masih membatasi keanggotaan maksimal usianya adalah 70 tahun Bapak Ibu, ya. 70 tahun maksimal. Nah, lalu karena ada begitu banyak masukan ke kami, khususnya dari Bapak Ibu yang sudah usia di atas 70 tahun, 71 ke atas, mereka mengusulkan masih ingin menjadi anggota Teresa karena dengan alasan masih merasa bugar, masih merasa sehat. Akhirnya di tahun ini yayasan mengambil kebijakan baru, mengeluarkan kebijakan baru bahwa untuk Bapak Ibu yang sudah di atas usia 70 tahun sekarang tetap boleh menjadi anggota Teresa, ya, membayar biaya pendaftaran di awal dan iuran bulanan, tetapi ada satu syarat tambahan yang harus dipenuhi, yaitu ada yang namanya titip dana di muka. Senilai berapa? Senilai paket standar sebesar 2 juta. Ya, tapi ini bukan paksaan. Kalaupun Bapak Ibu tidak mau, lalu suatu saat misalkan ada kedukaan dan saya mau menggunakan layanan Teresa juga tetap boleh. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya untuk yang titip dana di muka ini dia tidak berlaku masa keanggotaan. Katakan 2 bulan Tuhan panggil, tetap kita layani secara full. Lalu kemudian misalkan ternyata 1 tahun, 2 tahun ke depan ada perubahan harga paket layanan, misalkan paket standar naik katakan menjadi 2.500.000 atau 2.300.000. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah titip dana di muka sebesar 2 juta tadi, itu sudah tidak diperhitungkan lagi, ya. Sudah tidak diperhitungkan lagi. Nah, tapi sekali lagi ini sifatnya tidak paksaan, ini sifatnya sukarela. Bagi yang berkenan silahkan, bagi yang tidak juga tidak apa-apa. Dan kami tetap siap melayani apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Karena begitu kebijakan ini dikeluarkan, kebijakan ini kami informasikan, tiba-tiba gedung Widya Bakti ini jadi rame Bapak Ibu. Rame-rame dengan Bapak Ibu lansia yang datang. Mereka datang untuk titip dana, alasannya hanya satu, bahwa ketika saya pulang nanti saya sudah tidak merepotkan keluarga, katanya gitu. Ya. Jadi ini adalah kebijakan tambahan yang baru kita keluarkan di tahun 2023 untuk menjadi informasi, ya. Saya kira untuk fasilitas itu syaratnya itu saja. Pertama keanggotaan, yang kedua adalah masa batas waktu keanggotaan, dan yang ketiga usia. Nah, di luar itu Bapak Ibu, Teresa juga memberikan jasa layanan lainnya. Jadi yang pertama, kami juga melayani antar jemput jenazah, baik dalam kota ataupun luar kota ataupun luar pulau, ya. Teresa melayani itu semua. Kalau untuk luar pulau kami juga sudah bekerja sama dengan Kargo di Juanda. Kemudian selanjutnya Teresa juga melayani pembongkaran makam, pemindahan makam atau mau dikremasi juga kami melayani, pelarungan abu jenazah Teresa juga melayani semuanya itu. Jadi suatu saat mungkin kalau ada yang membutuhkan itu bisa menghubungi Teresa. Itu. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan Yayasan Teresia, Yayasan Teresa, itu dengan kaitan makam. Karena selama ini memang karena selama ini kesulitan kami biasanya adalah tanah makam. Tidak selalu, kadang-kadang itu tersedia tanah makam. Apakah Yayasan Teresia juga bisa mengcover upaya dan usaha di luar daripada apa yang menjadi yang diterima secara standar? Itu yang pertama. Yang kedua, di gereja kita itu dilakukan pemakaman dan juga ada upacara kremasi. Ada upacara kremasi. Apakah ada layanan juga dari anggota yang sudah menjadi anggota ini untuk layanan kremasi? Iya. Nah, kemudian yang ketiga, di jemaat kita itu dihitung per orang. Dihitung per orang itu 5.000. Dan itu disetorkan kepada bagian diakonia yang menangani khusus kematian. Kalau seandainya keluarga saya 4 orang berarti 20.000. Nah, 10.000 kita setorkan biasanya atas nama keluarga itu ke Yayasan Teresa, tapi yang untuk 10.000-nya itu kami sisihkan untuk usia lanjut yang 70 tahun lebih yang tidak tercover di Yayasan Teresa. Selama ini begitu. Dengan demikian maka mereka tetap bisa terlayani oleh kita ketika akan meninggal, karena mereka tidak bisa lagi menjadi anggota di Yayasan Teresa. Itu 3 pertanyaan. Tapi ada yang terakhir lagi, masih ada kaitan juga dengan yang usia 70 tahun. Kalau kami titip uang 2 juta untuk mengcover misalnya orang-orang tua kami yang 70 tahun yang belum masuk menjadi anggota karena usia, apakah uang tersebut artinya memang hanya 1 kali itu saja atau mereka masih membayar juga untuk uang setiap bulan? Iurannya ya. Baik. Itu saja Pak. Tuhan berkati. Baik, amin. Terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama mengenai lahan pemakaman, Bapak Ibu ya. Sudah berkali-kali dan saat ini juga kami sedang memperjuangkan itu Pak. Tetapi kami yakin dan percaya pada saatnya nanti akan terrealisasi karena kami terbentur di perizinan. Ya. Teresa sudah mengupayakan itu dan ini memang banyak masukan mengenai lahan ini. Jadi kami mohon doanya dari Pak Pendeta dan jemaat Bukit Harapan Center supaya proses perizinan ini bisa berjalan dengan baik. Kita tahulah, saya tidak perlu bicara banyak ya. Sedang kita upayakan untuk itu. Nah, yang kedua mengenai masalah kremasi anggota ya. Jadi kremasi dengan pelayanan biasa ini adalah 2 hal yang terpisah. Jadi untuk kremasi itu kami bekerja sama dengan Yayasan Gotong Royong, Pak. Ya, satu-satunya yayasan yang boleh mengadakan pelayanan kedukaan di Gotong Royong adalah Teresa. Jadi Teresa di sana sudah punya gedung sendiri, namanya Gedung Anggrek, ya. Nah, untuk kremasi ini itu tidak termasuk dalam paket layanan Teresa.
Karena kremasi ada biaya tersendiri dari gotong royong. Hanya nanti yang menjembatani Teresa langsung gitu. Itu ya. Tetapi kalau misalkan suatu saat ada kedukaan, bukan berarti hak keanggotaan ini hilang karena dia dikremasi, tidak. Hak keanggotaan tetap nanti akan dikurangkan sebesar 2 juta sebagai hak anggota. Gitu ya. Untuk yang kremasi. Yang ketiga, untuk yang usia di atas 70 tahun tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, beliau tetap melakukan pendaftaran, membayar biaya pendaftaran, dan melakukan tetap membayar iuran bulanannya tetap berjalan. Hanya saja dia tidak dikenakan masa keanggotaan. Jadi ketika 1 bulan, 2 bulan Tuhan panggil, Teresa memberikan layanan secara penuh, ya. Dan dia sudah tidak terkena apa-apa lagi. Suatu saat ada perubahan kebijakan harga layanan atau apa, karena dia sudah titip dana di muka itu tadi, itu sudah tidak berpengaruh lagi, tidak perlu nambah lagi ini itu lagi, tidak. Dan itu nanti akan mendapatkan surat resmi dari Yayasan Teresa sebagai pertanggungjawaban. Itu saya kira Pak, yang 3 itu tadi ya. Nah, ada yang lupa Bapak Ibu, ada beberapa hari yang lalu juga ada yang bertanya, apakah kalau anggota itu misalkan suatu saat ada kedukaan bisa diklaimkan dalam bentuk uang tunai, ya. Jadi jawabannya bisa. Bisa dengan kondisi tertentu, misalkan ada anggota kebetulan dia orang Jogja gitu kan, dia pulang kampung ke Jogja, lalu misalkan Tuhan panggil dia di saat dia sedang di Jogja, artinya itu kan sudah di luar area pelayanan Teresa. Akhirnya keluarga misalkan memulasarakan di sana semuanya dari pihak keluarga. Nah, itu bisa diklaimkan ke yayasan dengan menyertakan yang pertama fotokopi almarhum, fotokopi KTP almarhum dan almarhumah, yang kedua fotokopi kakaknya, yang ketiga surat keterangan kematian ya dari dokter, dan yang keempat adalah fotokopi KTP wakil keluarga duka. Jadi hari ini serahkan ke Widya Bakti, besok santunan sudah bisa diterima. Sebesar berapa? Sebesar 1.500.000 ya. Itu untuk kondisi tertentu. Dan itu pun juga tidak berlaku, misalkan kedukaannya di Kota Malang, tetapi karena ada suatu kendala tertentu yang tidak memungkinkan memanggil Teresa untuk melakukan pelayanan, itu bisa diklaimkan. Ya, bisa diklaimkan dengan menyertakan persyaratan itu tadi. Itu. Ada lagi? Silakan. Iya. Oh, baik. Untuk penggalian makam itu di luar Teresa, di luar paket layanan. Jadi lahan dan penggaliannya itu di luar layanan kami, Bu. Itu. Jadi kami hanya menghantar sampai prosesi pemakaman saja. Itu. Pak, mau tanya. Iya. Ini berkaitan dengan tadi, misalnya kalau ada kedukaan, kemudian tadi sudah dijelaskan juga pihak Teresa juga sudah bekerja sama ya dengan kargo, misalnya akan dikirim ke luar pulau. Keluar pulau. Ya, itu juga biayanya di luar yang tadi itu ya Pak? Iya, kalau untuk itu kan kremasi, kemudian itu tadi di luar. Kremasi, kayak pengiriman jenazah ke luar pulau itu kan kasus-kasus yang di luar paket layanan itu. Jadi ada biaya tersendiri gitu. Itu. Ada lagi pertanyaan kira-kira ada lagi? Supaya semuanya bisa tuntas. Nah, gitu. Iya. Kembalikan ke keluarga yang ada di luar Malang gitu juga bisa. Bisa. Dengan biaya mandiri. Bisa. Ya. Jadi yang untuk dilayani Teresa itu Bapak Ibu sekali lagi tidak hanya anggota. Kalaupun ada non anggota dan sifatnya mendesak, mereka membutuhkan layanan, Teresa juga siap membantu. Ya, 24 jam full
mau dini hari, mau subuh, mau kapanpun, hubungi layanan 24 jam kami langsung ke lokasi ya. Kayak ini contoh aja, tapi nggak perlu merinding ya. Beberapa hari yang lalu saya melayani ada satu jenazah di BS Riyadi, depannya Gates Hotel itu, rupanya jenazah ini sudah meninggal selama kurang lebih 1 minggu baru ketahuan. Jadi kondisinya sudah menghitam, sudah biru, dan dia bukan anggota. Pihak sana, mungkin warga sekitar juga sudah, saya memahami, saya karena melihat sendiri kondisi jenazahnya seperti apa, dimandikan pun sudah tidak memungkinkan karena udah seperti ager-ager gitu ya, 7 hari. Nah itu mereka juga langsung menghubungi Teresa. Akhirnya kami datang, kami tangani, dan langsung kami bawa ke gotong royong. Besoknya kami kremasikan di Sentong. Ya, jadi kasus-kasus yang sifatnya juga urgent tiba-tiba seperti itu, jangan ragu Bapak Ibu, hubungi Teresa. Kami siap membantu selama kami bisa itu. Ya. Tapi sekali lagi ini bukan berita duka ya. Ini bukan berita duka. Jadi ini hanya sekedar informasi bahwa di Malang ini ada Teresa yang siap membantu. Supaya ketika ada kedukaan Bapak Ibu juga sudah tidak terlalu bingung ya. Itu. Kami juga menyediakan dokumentasi dan konsumsi Bapak Ibu. Kalau pas ada kedukaan, Teresa bisa membantu semuanya. Intinya kami ingin pihak keluarga duka betul-betul fokus dengan kondisi yang dihadapinya saat itu ya. Dalam tanda kutip, keluarga cukup bagian nangisnya aja. Yang lain biar Teresa yang mengerjakan ya. Itu saya kira. Jadi saya kira semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan media sosial Instagram sebagai bahan referensi, mungkin nanti di saat senggang bisa membuka Instagram kami dengan nama Yayasan Sosial Ibu Teresa. Ada banyak pelayanan-pelayanan kami yang kami upload di sana juga ya sebagai bahan referensi. Ya, saya kira itu. Iya. Bapak Ibu, itu sudah ada yang bertugas, yang mengkoordinir sehingga Bapak Ibu tidak perlu daftar sendiri-sendiri ke Yayasan Teresa. Betul. Itu baiknya di sini. Dan kita kolektif. Nah, yang bertugas adalah Ibu Maria. Ada Ibu Maria, coba Ibu Maria mana? Ini Ibu Maria. Bu Maria kita tetapkan sebagai bagian yang menangani khusus diakonia. Itulah sebabnya maka Bapak Ibu tinggal membayar 5.000 per kepala dalam keluarga. Itu masih tetap kita berlakukan. Tapi penyetoran setiap bulan itu menjadi tugas tanggung jawabnya Ibu Maria. Juga kita bersyukur ada dana yang masih tersedia 4 juta sekian yang ada di tabungan untuk mengcover orang-orang tua kita yang tadi 70 tahun ke atas tadi. Dan kalau nanti rapat majelis menyepakati, itu kita bisa jadikan sebagai uang untuk ini, yang titipan tadi. Nah itu berarti untuk 2 orang kita bisa titip uang itu. Sehingga dengan demikian ketika meninggal, maka kita tidak kesulitan dari keuangan kita atau mengambil dari kas gereja yang lebih besar. Itu sudah tercover semua layanannya. Jadi untuk Bapak Ibu, itu nanti dengan Ibu Maria. Itulah sebabnya Bapak Ibu tidak direpotkan sama sekali, hanya tinggal membayar kepada Ibu Maria, per orang di tiap-tiap keluarga kita itu bayar 5.000. Sisa dari setoran ke Yayasan Teresa, kita kumpulkan untuk jadi uang untuk orang-orang tua kita yang usia 70 lebih yang kita masih upayakan. Karena ada lebih kurang 4 orang atau 5 orang yang harus kita cover dari data yang kita punya. Jadi itu sangat menolong semua proses ini kalau seandainya sudah nanti kita daftarkan. Nah berikutnya adalah bagian kematian itu Bapak dan Ibu bangunlah hubungan dengan lingkungan setempat. Supaya kalau terjadi proses untuk masalah tanah pemakaman, Bapak Ibu itu adalah RT RW bisa memberikan jalan keluar, kita hanya siapkan uang untuk tempat pemakaman secara lebih minimal. So, kalau kita membeli lahan sebagai contoh, itu bisa berkisar sekitar 1,5 dengan penggali sampai dengan 2 juta. Nah itu di luar daripada dana yang kita siapkan. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, lingkungan kita itu menjadi tempat di mana kita mendapatkan kepastian pertolongan tempat pemakaman.
Jadi karena kita tidak mengcover dan juga sampai sekarang kita masih berdoa Masih. supaya Yayasan Teresa juga bisa memfasilitasi kita. Ya itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu tenang sekarang ini dan kemudian berharap bahwa semua kita masih tetap sehat-sehat. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak terduga, ini bisa menolong, meringankan segala kesulitan kita. Nah itu kira-kira. Jadi gereja siap melayani, ya siap melayani di dalam upacara-upacara yang dilakukan, bekerja sama dengan Yayasan Teresa. Ya. Bagian kematian dari gereja kita itu ada Pak Julius di belakang dan Pak Ferry. Jadi mereka yang akan berkoordinasi kalau di tempat pemakaman misalnya di wilayah kita setempat berarti koordinasi dengan RT RW apakah ada tempat yang disediakan. Kalau kesulitan kita akan mencarikan jalan keluar. Nah itu yang dilakukan oleh gereja. Jadi tidak usah pusing masalah tanah dan lain sebagainya. Kalau tidak ada di kampung tidak apa-apa. Kita akan carikan jalan keluar, biasanya ada komunikasi-komunikasi yang sudah terbangun. Seperti yang terjadi kemarin dengan keluarga Pak Ongki. Jadi kita sudah siapkan semua dan bekerja sama dengan Yayasan Teresa. Ya. Ya, saya kira itu sebagai tambahan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Pak Kucoradi. Ada pertanyaan Pak? Iya. Nah, coba. Oke, baik. Ya. Ya, baik. Jadi ini berhubungan dengan transportasi ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, untuk anggota yang sudah tergabung menjadi anggota Teresa, itu ada namanya paket layanan transportasi. Sejauh berapa? Sejauh maksimal 10 km. Jadi ketika jaraknya masih dalam radius 10 km, itu masih free Pak. Ya. Tetapi kalau sudah lebih di atas 10 km, itu per kilometernya ada biaya tambahan sebesar 13.500. Misalkan dari sini ke daerah Malang Selatan lah, katakan jaraknya 15 kilo, nah artinya yang menjadi tanggungan pihak keluarga adalah yang 5 kilonya itu, 5 kilometer itu. Jelas Pak ya? Baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu, semoga kita semua selalu diberikan karunia kesehatan semuanya, karena jujur saya sangat miris di dalam pelayanan-pelayanan kami bahwa dari sekian banyak yang kami layani, hampir mendekati 70% yang dipanggil Tuhan itu usia muda Bapak Ibu ya. Jadi usia bukan menentukan, tidak menjadi jaminan. Jaga kesehatan ya, mereka kadang banyak yang sudah dipanggil dalam kondisi hipertensi, diabetes, dalam kondisi gagal ginjal di usia yang masih muda. Jadi mulai sekarang kita sayangi kembali tubuh kita berpikir kembali apa yang sudah kita lakukan terhadap tubuh kita. Sehat selalu, kalaupun kita harus dipanggil Tuhan, kita dipanggil dalam keadaan sehat. Ya. Terima kasih Pak Adi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Adi sudah menyampaikan pelayanan yang selama ini dikerjakan bersama. Terima kasih juga. Untuk itu saya ingatkan kembali untuk semua anggota jemaat supaya mulai sekarang tertib di dalam membayar iuran keanggotaan diakonia ya, 5.000 per orang ya. Karena sudah disampaikan tadi bahwa untuk kita setorkan ke Yayasan Teresa itu adalah jumlahnya 10.000 per orang, sedangkan pendaftarannya 30.000. Nah, ada di dalam KK di mana ternyata misalnya satu kakak ada anak yang kemudian usianya sudah di atas 25 tahun, itu maka nanti di split. Ya, jadi itu menjadi beban juga dari gereja. Karena apa? Sisa dari iuran yang kita bayarkan ke Teresa itu masih menjadi bagian tanggung jawab gereja untuk mengerjakan pelayanan sosial lainnya. Jadi misalnya dalam kunjungan orang sakit, di dalam layanan kedukaan dan sebagainya kita juga memberikan uang duka. Ya, jadi kami mohon kesadaran dari semua anggota karena kita lihat dari beberapa tahun terakhir banyak sekali anggota-anggota yang tidak melakukan pembayaran. Ya, jadi maka mohon maaf sekali lagi kalau kita opera-opera kok kayak gereja itu duit gitu toh ya.
Jadi karena ini memang untuk kebaikan kita bersama. Baik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.